Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam dari kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Jika kebetulan dari antara saudara ada yang sakit atau terpapar COVID-19, doa saya, kesembuhan dan kepulihan yang dari Tuhan dianugerahkan kepada saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-12 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-12 sampai 18. Demikian bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. God is good all the time. Tuhan itu baik selalu. Kata-kata ini sering diungkapkan oleh sahabat saya yang bernama Pendeta Agustinus Purba. Dulu beliau adalah Ketua Moderamen GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Pendeta Agustinus Purba meninggal dunia tahun lalu dari COVID-19. Tetapi selama pelayanannya, dia menyaksikan dan merasakan bahwa Tuhan itu baik. Dia melihat dan mengungkapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan juga dalam pelayanannya sebagai seorang pimpinan gereja. God is good. Tuhan itu baik. Itu bukan sekedar kata-kata kosong, melainkan pemahaman mendalam dan pengalaman nyata akan eksistensi Tuhan. Itulah yang mendorong dan menguatkan dia sewaktu mengevakuasi para korban letusan Gunung Sinabung dari desa-desa di kaki gunung. Itulah yang memberikan kekuatan selama bertahun-tahun kepadanya mendampingi para korban di tenda-tenda pengungsian di Kabanjahe sekitarnya. Itulah yang memberikan semangat dan kekuatan kepadanya sewaktu menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup dan pelayanan. God is good all the time. Tuhan itu baik selalu. Itulah yang disebarkan oleh Pendeta Agustinus Purba melalui khotbah-khotbahnya, melalui percakapan-percakapannya, melalui perbuatan nyata, dan melalui postingan-postingannya di media sosial. Dengan demikian banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan itu. Banyak orang yang merasakan kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang merasakan
bahwa hidup ini indah. Indah karena Tuhan. Tidak mengherankan bahwa pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepada Pendeta Agustinus Purba pada tahun 2014 award bergengsi sebagai tokoh inspirasional penanggulangan bencana alam, terpilih dari antara orang-orang terbaik di seluruh Indonesia. Orang benar di mata Tuhan merasakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Bukan hanya di saat-saat semuanya berjalan mulus, dan di saat rasanya dunia ini bersahabat dengannya, tetapi juga di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah bencana alam, di tengah kesusahan, di tengah penyakit, bahkan ketika dia berjalan di lembah kekelaman, dia merasakan kebaikan Tuhan itu. Itulah kesaksian Raja Daud. Melalui Mazmur yang digubahnya, dia ingin semua orang mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Dia ingin semua orang mengalami kebaikan Tuhan itu. Dia ingin semua orang mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu. Dan dia mau mengajak semua orang, bahkan seluruh ciptaan, untuk memuji kebaikan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini bukanlah sekedar lip service, melainkan kenyataan yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Ini adalah kesaksian orang yang sudah benar-benar melihat dan merasakan kebaikan Tuhan itu. Kesaksian Daud dalam Mazmur 34 ini dituliskan setelah dia merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Setelah dia merasakan penyelamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara, waktu itu dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul mengejar-ngejar Daud karena disulut oleh api kecemburuan. Api kecemburuan telah membuat Saul kehilangan nalar dan dia benar-benar buta sehingga dia ingin membunuh Daud. Anaknya sendiri, Jonathan, yang memberitahukan rencana jahat Saul itu kepada Daud. Karena itu Daud melarikan diri. Dia ingin benar-benar jauh dari Saul. Dia melarikan diri dan bersembunyi di Nob, di Gad, dan di Gua Adulam. Sewaktu di Gad, orang-orang yang dekat dengan Raja Akhis mengetahui bahwa dia adalah Daud. Mereka mengetahui apa tentang Daud. Tentang Daud, putri-putri Israel telah bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kenyataan ini adalah tanda bahaya bagi Daud. Karena itu, dia berpura-pura gila. Dia seperti orang yang kehilangan ingatan. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Karena itu, Raja Akhis berpikir dia ini adalah orang gila. Biarkan dia pergi. Jangan bawa dia dekat kepada aku. Itu yang dikatakan oleh Raja Akhis. Tetapi bagi Daud, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan dia dari orang-orang yang akan membunuh dia. Dia benar-benar melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu dia mengajak semua orang percaya untuk memuliakan Tuhan dan memasyurkan namanya. Bergantung pada kebaikan Tuhan. Itulah sikap paling bijaksana yang ditunjukkan oleh Daud
Dan itulah yang senantiasa dia saksikan dalam kehidupannya. Bergantung kepada Tuhan, itulah sikap orang benar. Bergantung kepada Tuhan, itulah sikap orang percaya. Inilah hikmat tertinggi orang beriman. Takut akan Tuhan bukanlah sikap pengecut yang takut kepada orang kuat atau orang berkuasa. Takut akan Tuhan adalah hikmat tertinggi yang dimiliki oleh orang percaya. Takut akan Tuhan adalah sikap dan tindakan beriman yang berjalan di jalan yang benar. Tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bagi dia, yang utama adalah hubungan yang harmonis kepada Sang Pencipta dan Pemelihara hidupnya. Takut akan Tuhan berarti menjaga diri agar tidak melakukan hal yang jahat dan berbicara hal yang tidak benar. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Inilah hikmat orang beriman. Orang benar berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Jika dalam Mazmur ini pemazmur mengatakan, jagalah lidahmu. Mungkin di masa sekarang sangat tepat mengatakan, jagalah jarimu. Sekali jari kita memencet apa yang dituliskan, itu sudah tersebar kemana-mana dan tidak ada yang dapat mengontrolnya. Dan itu bisa berbahaya. Karena itu jangan sampai menuliskan yang salah, berita bohong, hoax, dan segala yang jahat. Tuhan tidak menginginkan itu dari anak-anaknya. Tuhan menginginkan anak-anaknya menjadi pelaku kebenaran dan penyebar kebenaran. Dan jika itu yang dihidupi, maka dia akan bersuka cita dalam hidupnya, apapun yang terjadi. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Orang benar patut bersuka cita dan bersorak-sorai, karena Tuhan ada di pihaknya setiap saat. Tuhan mengasihi orang-orang benar dan menunjukkan anugerahnya kepada orang-orang yang berjalan di dalam firman-Nya. Pemazmur berkata, apabila orang benar berseru, maka Tuhan mendengarnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup orang benar berjalan di jalan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengarkan seruan mereka. Tuhan itu baik bagi orang-orang benar yang hidupnya bergantung kepada kasih karunia-Nya. Mereka tidak perlu takut dan khawatir apapun yang terjadi, sebab Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Seorang hamba Tuhan bernama Jepanaya Kameta. Dia dulu adalah bishop gereja-gereja Lutheran di Namibia, Evangelical Lutheran Church in Namibia. Dia pernah membagikan pengalaman hidupnya sebagai seorang bishop. Dia juga pernah jatuh dalam keputusasaan. Setelah memimpin sebuah rapat gereja, dia pulang dengan begitu lelahnya. Dan dia didampingi oleh 4 orang pemuda gereja dari tempat rapat sampai ke rumahnya. Tetapi sepanjang jalan dia selalu diam. Tidak seperti biasa yang suka seloroh, suka bercanda. Kali ini Bishop Kameta nampak sedih, letih, lesu. Karena itu, setelah mereka sampai di rumah, keempat pemuda itu bertanya, Bishop Kameta, apakah kami bisa bernyanyi untukmu? Dia berkata, ya silakan. Kemudian para pemuda itu bernyanyi.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menggenggam engkau di telapak tangannya dan melindungi engkau di bawah sayapnya. Nampaknya kata-kata nyanyian itu begitu meresap di hati Jepanaya Kameta, dan dia merasakan suatu kekuatan baru, dan dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan apa yang selama ini dialaminya dalam kehidupannya, yaitu kasih setia Tuhan. Dan sejak itu dia merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita mungkin bisa kehilangan harapan. Kita mungkin bisa bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Where is God? Di manakah pertolongan Tuhan? Dari manakah saya mendapatkan pertolongan di saat-saat sulit seperti ini? Tetapi saudara, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita memang merasakan kebaikan Tuhan itu? Apakah saudara saat ini juga bisa merasakan kebaikan Tuhan itu? Bahwa Tuhan itu baik, that God is good. Termasuk di masa-masa sulit. Bukan hanya ketika semuanya berjalan mulus dan baik-baik saja. Tentunya jika kita merenungkan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, jika kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan, kita akan mengaku bahwa God is good. Seperti dalam nyanyian yang ada di Kidung Jemaat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Karena itu, saudaraku, kita harus benar-benar mengalami, menyadari, melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dengan mata iman. Sehingga dari lubuk hati kita yang terdalam kita akan mengaku that God is good. Tuhan itu baik. Dan itu harus menjadi pengakuan yang keluar dari hati kita yang terdalam. Itu bukan karena orang lain mengatakan, atau mungkin bukan karena dikotbahkan, tetapi itu harus benar-benar merupakan pengalaman personal kita sebagai orang beriman. Orang benar cinta kebenaran, orang benar cinta perdamaian, orang benar cinta keadilan, dan orang benar cinta menyebarkan kabar baik tentang kebaikan Tuhan itu. Jika demikian, maka apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk pandemi COVID-19 yang mengancam setiap saat, tidak akan mampu mengubah pengakuan kita that God is good, bahwa Tuhan itu baik. Karena itu, bersukacitalah dan berangkatlah, sebarkanlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19, firman Tuhan berita sukacita tetap bergema dalam kehidupan kami. Tuhan itu baik. Satu pengakuan yang keluar dari lubuk hati hamba Tuhan
Tuhan itu baik. Satu kenyataan yang disebarkan oleh pemazmur hamba-Mu Daud. Tuhan itu baik. Kiranya menjadi ungkapan hati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Karena itu saya bermohon, berkati saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan setiap saat. Biarlah semua kami setiap saat dan di setiap waktu melihat kebaikan Tuhan itu dan merasakannya. Sehingga kami akan menyebarkannya kepada semua orang. Tuhan, jika ada dari antara saudara-saudara saya yang sakit saat ini, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jika ada yang terpapar COVID-19, Tuhan membebaskan mereka dari penyakit itu. Dan jika ada yang lemah, yang letih lesu, dan yang berbeban berat, Tuhan menolong mereka dan mengangkat mereka sehingga mereka melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kami tetap mendoakan bangsa kami. Tolong bebaskan dan lepaskan dari pandemi COVID-19 dan berkati pemerintah kami yang bekerja keras untuk menyelamatkan bangsa ini. Berkati semua para medis dan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Tolong masyarakat kami, masyarakat Indonesia, terutama yang terdampak COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, I wish you a very happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah saudara. Horas.